Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter terakhir untuk structure ya. Di chapter 10 dan di chapter 10 nanti kita akan belajar mengenai anak kalimat atau dependent clause karena sebenarnya ini adalah materi lanjutan mengenai conjunction yang kita pelajari hari kedua kemarin. Nah, tapi nanti teman-teman akan menemukan di soal itu ada misalnya kita di soal butuh satu conjunction dan di pilihan ganda itu ada dua pilihan conjunction atau lebih, teman-teman. Nah, nanti ini gimana caranya kita bisa mengerjakan seperti itu. Jadi namanya adalah dependent clause atau kalau di kampung Inggris kita nyebutnya anak kalimat. Nah, dulu ketika kita belajar conjunction atau kata hubung, conjunction itu ada dua jenis ya. Yaitu yang pertama ada conjunction dari keluarganya fanboys. Nah, dia cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Kemudian selain for and nor but or yet so yang termasuk ke dalam conjunction itu miliknya conjunction selain fanboys dan ada banyak sekali teman-teman conjunction yang selain for and nor but or yet so atau fanboys tadi ya. Contohnya ada because atau since artinya bisa karena, when, once, as artinya ketika, where artinya di mana, kemudian ada juga which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan khususnya. Nanti kita bahas, oke? Kemudian ada juga that yang berarti bahwa, ada well artinya sedangkan, well juga bisa di tengah-tengah atau di saat, every time atau whenever artinya kapanpun, wherever artinya dimanapun, kemudian whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, yang anak perempuannya, atau kalau nggak gitu misalkan whose wife, yang istrinya, misalnya, atau whose house, yang rumahnya, seperti itu. Kemudian ada the way, how, sama us, artinya sebagaimana atau seperti. Kemudian dan masih banyak lagi, teman-teman. Pokoknya yang termasuk ke dalam kelas kata conjunction, tapi dia bukan fanboys, itu masuknya ke yang selain fanboys. Nah, dulu kita di hari kedua belajar kalau kenapa sih fanboys itu walaupun dia conjunction tapi dibedakan dari conjunction yang lain. Nah, karena alasan pertama, fanboys itu penempatannya dia tidak boleh di awal kalimat. Alias tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat ya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di paling depan. Nah, kemudian bentuk kalimatnya nanti ketika fanboys itu menghubungkan dua subjek dua predikat, pola kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboy subjek predikat. Nah, sedangkan kalau kita pakai conjunction yang selain fanboys karena tempatnya boleh dipindah-pindah, ada tiga pola kalimat nanti jadinya kayak gitu ya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, ada juga subjek, conjunction subjek predikat predikat, dan juga conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Walaupun dia conjunction ya, teman-teman. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama atau yang setara atau paralel. Ya, nah cara menentukannya gimana? Kalau kita biar tahu itu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan. Nah, kalau misalkan yang dihubungkan cuma dua ya, teman-teman, misalkan dua subjek, dua predikat atau dua bagian kalimat yang sama aja, kita lihat di sebelumnya fanboys ada komanya atau enggak. Kalau di sebelumnya fanboys itu ada satu koma, sudah pasti itu fanboysnya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena itu adalah kaidah penulisan baku atau akademik dalam Inggris Amerika. Yang bikin TOEFL kan Amerika, teman-teman. Jadi ngikut apa namanya sistematika penulisan di sana. Kemudian kalau yang dihubungkan itu hanya bagian dari kalimat dan jumlahnya cuma dua, itu nanti tidak perlu koma. Seperti itu. Kemudian kalau conjunction selain fanboys itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, entah ada koma atau tidak itu tergantung informasi yang berupa CSP-nya. Jadi conjunction subjek predikatnya nanti itu informasinya penting atau hanya informasi tambahan aja. Bisa dihapus atau tidak. Nah, kalau informasi itu penting jangan dikasih koma. Tapi kalau informasi itu hanya informasi tambahan, maka biasanya sebelumnya dikasih koma. Seperti itu. Kemudian, nah sebenarnya ada satu perbedaan lagi yang belum disebutkan di hari kedua dulu, yaitu conjunction fanboys itu tidak terikat oleh subjek predikat setelahnya. Jadi dia berdiri sendiri di dalam kalimat, teman-teman. Nah, posisinya sebagai apa? Sebagai konektor atau penghubung. Itu conjunction fanboys. Ya. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, itu dia justru tidak bisa berdiri sendiri conjunctionnya. Dia harus jadi satu dengan subjek predikat setelahnya. Dan susunannya selalu CSP ya.
Jadi selalu conjunction subject predikat seperti itu. Nah, untuk maksudnya gimana? Saya akan ilustrasikan menggunakan kalimat. Nah, misalkan saya punya dua kalimat, yang satu pakai fanboys, yang satu pakai selain fanboys. Nah, conjunction yang pakai fanboys itu kalimatnya berbunyi, I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Kalau diartikan, aku cuma orang biasa, atau aku cuma anak biasa gitu ya. Tapi kamu adalah seorang anak kaya yang populer. Contoh ya, teman-teman. Nah, itu kalau but-nya tetap di situ, subjek predikat sebelum, dan subjek predikat setelahnya itu kita tukar tempatnya, atau kita pindah tempatnya, itu nggak masalah, artinya tidak berubah. Ya, jadi misalnya, you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah seorang anak kaya populer, namun aku cuma orang biasa. Nah, kan sama. Pesan yang disampaikan tidak berubah. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys ini nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi contohnya, I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Atau when-nya saya ganti because, biar lebih jelas ya. Saya makan karena saya merasa lapar. I eat because I feel hungry. Nah, itu kalau subjek predikat setelahnya when dan subjek predikat sebelumnya when kita tukar tempatnya, kita swap ya, dan when-nya tetap di situ, nanti artinya berubah, maknanya nanti berbeda. Jadi nanti misalnya I feel hungry because I eat. Nah, saya merasa lapar karena saya makan. Nah, kan berbeda teman-teman. Kalau yang atas itu alasan dia makan karena dia lapar. Nah, kalau yang bawah itu kebalik. Dia lapar karena dia makan. Kan nggak nyambung atau informasinya beda. Nah, makanya kalau kita mau pakai conjunction selain fanboys, dia selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya. Makanya kalau conjunction ini mau dipindah-pindah, maka informasi subjek predikat setelahnya itu harus ngikut. Ya, jadinya nanti yang benar adalah when I feel hungry, I eat. Ketika aku merasa lapar atau because I feel hungry, karena saya merasa lapar, saya makan. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa conjunction selain fanboys itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat sebagai konektor. Dia hanya bisa menjadi CSP ya nanti. Jadi CSP ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Ini kalau dianalisa, yang atas itu subjeknya I, bawah juga I ya. Predikatnya adalah it. Nah, when I feel hungry itu adalah keterangan waktu. Ketika saya merasa lapar itu kapan? Kalau ditanyakan kan itu menggunakan kata kapan. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu. Jadi when I feel hungry ini adalah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, memang kebetulan di situ keterangannya berbentuk conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau ada seperti ini namanya klausa atau anak kalimat ya, dependent clause seperti itu. Nah, nanti yang saya sebutkan tadi when I feel hungry di sini kan fungsinya sebagai adverb atau keterangan. Ya kan? Jadi dia menempati satu posisi kalimat sendiri. Satu kesatuan ini ya, bukan sendiri-sendiri, when sendiri, I sendiri, feel sendiri, enggak. Tapi dia menempati satu posisi kalimat gabung seperti itu. Nah, untuk anak kalimat sendiri itu bisa disimpulkan pengertiannya adalah kalau teman-teman menemukan susunan yang berupa conjunction, subjek, predikat, di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fanboys. Oke, itu jadi satu teman-teman, nggak bisa dipisah-pisah. Nanti fungsinya ada 3 di dalam kalimat. Entah dia jadi noun, ya kalau noun berarti tempatnya kalau nggak di subjek ya objek. Kemudian dia juga bisa jadi adjektif. Oke. Nah, fungsi adjektif cuma satu, menjelaskan kata benda atau describe noun. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai keterangan di kalimat. Contohnya yang tadi when I feel hungry tadi kan keterangan tempat, teman-teman. Tapi berbentuk CSP. Nah, itu anak kalimat yang fungsinya sebagai adverb. Nah, nanti noun ini nanti untuk sisanya saya akan menyebutnya noun clause ya, teman-teman. Jadi anak kalimat yang fungsinya sebagai noun itu kita namai noun clause. Kemudian anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya di kalimat menjadi adjektif, itu kita sebutnya adalah adjective clause. Kemudian anak kalimat yang fungsinya menjadi keterangan di kalimat, itu nanti kita sebutnya adalah adverb clause. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu, kita mulai dari yang noun dulu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi nanti ada anak kalimat atau CSP, tapi fungsinya jadi noun. Nah, fungsinya noun di kalimat itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Misalnya kalau CSP ini jadi subjek, contohnya nanti ada CSP ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Dan fungsinya satu kesatuan ini adalah sebagai subjek ya. Nah, tinggal nambahkan predikat. Oke, jadi di situ kita masukkan predikat seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Ini kalau diartikan apa yang sedang terjadi terhadap Cina sekarang itu sangat mengerikan.
Nah, itu predikat intinya adalah is, teman-teman. Ya, predikat dari kalimat penuhnya ini adalah is, subjeknya itu dari kata what. Pokok kalau teman-teman menemukan conjunction jangan dilepas. Ya, karena itu satu kesatuan, terutama conjunctionnya selain fanboys. Oke, di dalam subjek itu ada berbentuk conjunction, dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is happening. Nah, ini noun clause, fungsinya sebagai subjek. Nah, dia juga bisa jadi objek, teman-teman. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat. Nah, objeknya, predikatnya ini butuh objek ya. Nah, kemudian objeknya itu berbentuk CSP. Jadi contohnya adalah I believe that our planet is a globe. Saya percaya apa? Percaya bahwa planet kita itu bulat. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya adalah I. Pokoknya kalau subjek sebelumnya nggak ada conjunction, dia lepas, teman-teman. Dia inti, subjek inti gitu ya. Predikatnya adalah believe. Nah, baru di situ ada conjunction that our planet is a globe. Ini jadi satu kesatuan ya, teman-teman. Nah, sebenarnya yang tempatnya setelahnya predikat itu ada dua. Dia bisa diisi noun, dia bisa diisi adjective. Bukan adjective, maksud saya adalah adverb, maaf. Jadi bisa noun sebagai objek, bisa juga adjective kalau predikatnya nggak butuh objek. Nah, di sini believe itu artinya mempercayai. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Makanya CSP ini fungsinya jadi objek. Berarti ini noun clause juga karena yang bisa jadi noun, yang bisa jadi objek itu noun, teman-teman. Ya, jadi CSP di sini fungsinya sebagai noun clause yang tempatnya di objek kalimat seperti itu. Nah, kemudian yang punya objek itu bukan cuma predikat ya, teman-teman. Bahkan kalau predikat itu nggak semuanya bisa punya objek. Seperti yang saya sampaikan tadi, belief itu memang butuh objek. Makanya di setelahnya CSP ini dia fungsinya sebagai objek. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya occur, terjadi. Contohnya juga sleep, tidur. Contohnya lagi sit, duduk, stand, berdiri, dan seterusnya. Nah, itu nggak butuh objek. Kalau butuh objek ya setelahnya dikasih objek. Kalau enggak, jangan seperti itu. Nah, tapi teman-teman ada satu kelas kata yang dia itu selalu butuh objek. Selain kata kerja ya, kalau kata kerja kan tadi yang saya jelaskan tergantung artinya dia butuh objek atau tidak. Nah, ada satu kelas kata yang dia itu justru selalu butuh objek, yaitu kelas kata preposisi yang kita pelajari hari ke-7 ketika kita belajar adverb atau kata keterangan ya. Nah, preposisi ini selalu butuh noun atau pronoun setelahnya ya. Nah, noun setelahnya preposisi ini juga bisa berupa CSP. Jadi berupa noun clause nggak apa-apa. Contoh kalimatnya adalah we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua khawatir dengan apa yang sedang terjadi kepada Cina saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai anak kalimat atau noun, fungsinya sebagai noun atau nyebutnya noun clause. Ya. Nah, itu kita lanjut ke yang fungsinya adjektif. Jadi ada juga dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya, kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda atau menjelaskan noun. Jadi jenis dependent clause ini tuh nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Pasti ada kata benda sebelumnya. Ya, pasti ada noun sebelumnya. Dia nggak bisa lepas dari kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi nanti ada noun, terus CSP. Nah, CSP yang menjelaskan noun ini atau yang jatuh setelahnya noun ini fungsinya sebagai adjective clause. Oke. Nah, untuk contohnya, the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Nah, kalau teman-teman lihat di situ subjeknya the person ya, predikatnya adalah is called. Nah, tapi di setelah kata the person di subjek, teman-teman menemukan ada conjunction subject whose job, kemudian predikatnya adalah is. Nah, inilah yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Nah, yang pekerjaannya untuk menganalisa dan merawat tanaman ini menjelaskan kata orang. Ini kan kalau diartikan tadi, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut botanis. Ya, nah, inilah yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Nah, adjective clause itu bukan cuma bisa menjelaskan kata benda yang di sebelumnya predikat ya. Dia juga bisa menjelaskan kata benda di setelah predikat. Contohnya seperti ini. A botanist is the person who conducts scientific studies of wild plants. Nah, itu ada predikat is, setelahnya ada kata benda someone, kemudian diikuti CSP yaitu who conduct scientific studies of wild plants. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Dan adjective clause itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, nggak bisa. Dia hanya bisa nempel saja sama kata benda.
Jadi ini kalau dianalisa subjeknya adalah the person sampai kata plants ya. Kata benda intinya adalah the personnya di situ. Kemudian predikatnya adalah is called. Nah, di situ ada penjelas kata benda di subjek namanya adjective clause berupa CSP. Ya. Kemudian di bawah juga sama, itu setelahnya is itu ada someone who conduct scientific studies of wild plants itu jadi satu. Nah, who conduct scientific sampai wild plants itu fungsinya menjelaskan kata benda sebelumnya yaitu someone. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah adjective clause, teman-teman. Sekarang adverbial clause. Nah, kalau adverbial clause ini seperti yang kita pelajari di chapter 7 ya, adverb itu kelas kata yang dia itu paling nggak penting di kalimat. Jadi ada nggak apa-apa, enggak juga nggak ada. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi adverb clause itu ditambahkan ketika SPO-nya sudah lengkap. Ya. Dan adapun keterangan nanti ditambahkan keterangan lagi nggak apa-apa, teman-teman. Karena keterangan ada berapapun di kalimat nggak masalah. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita cek dulu SPO, predikatnya butuh objek nggak? Kalau butuh objek ada nggak objeknya? Nah kalau nggak ada, sudah lengkap SPO, sudah ada objeknya, nah berarti itu CSP-nya berupa adverb clause, fungsinya sebagai keterangan. Jadi fungsinya hanya menjelaskan, hanya menambahkan detail aja atau hanya menambahkan informasi tambahan aja. Seperti itu. Nah jadi nanti ada subjek predikat, kalau predikatnya ini butuh objek, dikasih objek dulu teman-teman. Nah baru nanti keterangannya berupa CSP. Nah contohnya, I eat because I need nourishment from food. Atau misalkan I eat various foods. Nah foods di situ jamak karena dia merujuk ke jenis-jenisnya ya. Jadi saya makan berbagai jenis makanan karena saya perlu nutrisi dari makanan. Nah karena sampai kata makan itu adalah adverb clause. Namanya adalah adverb of cause and effect teman-teman. Kalau di beberapa buku ya ada juga yang nyebutnya causality. Itu hanya nama. Intinya itu keterangan atau adverb. Seperti itu. Nah, kemudian adverb atau keterangan itu bisa dipindah di sebelumnya subjek. Contohnya misalnya saya punya keterangan waktu kemarin. Saya makan nasi kemarin. Nah, kemarin itu boleh dipindah ke depan, teman-teman. Kemarin, saya makan nasi. Nah, artinya sama. Sama ini, I eat because I need nourishment from food itu bisa dibalik ya. Because-nya di depan, tapi nanti dikasih koma, teman-teman. Jadinya, because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, ini adalah adverb clause atau CSP yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, itu tadi adalah pengenalan mengenai anak kalimat dan fungsinya di dalam kalimat. Ya, ada 3 tadi, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar supaya gampang. Kita kalau saya ya, teman-teman, kalau kita sudah tahu conjunction yang dipakai di noun clause, di adjective clause, di adverb clause itu gampang banget untuk menjawabnya nanti. Jadi dari tadi kita belajar yang hilang di titik-titik itu posisinya apa? Misalkan objek kah? Atau misalnya keterangan kah yang hilang? Atau misalnya di titik-titiknya di setelah kata benda. Nah, berarti itu tempatnya adjective clause misalnya seperti itu. Nah, kita bisa jawabnya nanti ketika kita disuruh milih conjunction itu ketika kita sudah tahu conjunction yang dipakai itu misalnya noun clause itu conjunctionnya ini, adjective clause conjunctionnya ini, adverb clause berarti conjunctionnya ini. Nah itu enak banget teman-teman. Nah tapi sebelum kita ke conjunction yang dipakai setiap anak kalimat, kita belajar dulu conjunction satu yang unik yaitu that. Ya, nah conjunction that itu punya 2 arti. Yang pertama artinya bahwa, yang kedua artinya yang. Nah ini karena punya 2 arti, dia penggunaannya juga beda teman-teman. Kalau that yang artinya bahwa itu dipakainya sebagai noun clause. Kalau that yang artinya yang dipakainya sebagai adjective clause. Ya. Nah apa bedanya? Bedanya adalah kalau noun clause, kalau that yang artinya bahwa, dia itu sebelumnya jangan dikasih benda, jangan ada kata bendanya karena nanti double entah subjek entah double objek. Seperti itu. Jadi dia berdiri sendiri, letaknya bebas ya teman-teman. Baru setelahnya subjek predikat. Oke. Sedangkan that yang artinya yang itu kebalikannya. Dia nggak bisa lepas sendiri, nggak bisa. Itu harus ada kata bendanya sebelumnya teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi kata benda dulu baru CSP. Seperti itu. Nah untuk contoh kalimatnya, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Itu kalau di Inggris kan, that earth is flat is believed by some people. Seperti itu. Nah itu subjeknya that earth is flat, predikatnya adalah is believed. Seperti itu.
Nah, kemudian kalau yang artinya yang itu tadi ya, sebelumnya itu harus ada kata benda yang dijelaskan. Contohnya, orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau di-translate, the man that walked into you this morning had a sight problem. Nah, itu sebelum kata that itu ada kata benda man. Ya, sedangkan yang that yang artinya bahwa itu nggak boleh sebelumnya ada kata bendanya karena nanti double, entah subjek, entah objek, tergantung tempatnya di mana, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan kedua, nah ini kelengkapan setelah conjunction that ini, teman-teman. Setelahnya conjunction that yang artinya bahwa itu tidak boleh ada yang hilang, harus lengkap. Entah itu subjek, entah itu objek. Ya, nggak boleh ada yang hilang, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya, kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, meminjam itu butuh objek ya. Jadi di situ ada objeknya gunting. Kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Ya, di situ ada subjek we, ada objek scissors. Karena borrow memang butuh objek, teman-teman. Jadi nggak boleh ada yang hilang kalau that artinya bahwa ya. Kemudian that yang artinya yang itu kebalikannya. Justru nggak boleh lengkap. Subjek atau objek, salah satu harus dihapus. Oke, contohnya, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, itu malah nggak enak kalau kita bilang, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka meminjam buku itu kemarin. Nggak enak didengar, teman-teman. Lebih enak kayak gini. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nanti kalau ditranslate, they have returned the book that they borrowed yesterday. Nah, teman-teman boleh cek borrow itu di kamus verbnya apakah transitif atau intransitif. Pasti dia transitif, alias wajib punya objek. Nah, kenapa di situ nggak ada objek, malah ketabrak keterangan waktu? Karena pakai conjunction that yang artinya yang, teman-teman. Di situ menjelaskan kata book, that-nya. Seperti itu. Jadi salah satu harus hilang, entah subjek, entah objek. Nah, Ustadz, bagaimana kalau predikatnya itu jenis predikat yang tidak butuh objek, misalnya to be, misalnya is. Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek, karena dia memang nggak punya objek ya, teman, dan nggak boleh dikasih objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya sebenarnya kita dengar di yang Jakarta Jakselan itu, teman-teman, ada which is itu sebenarnya benar. Which itu artinya sama dengan that, cuma beda penggunaan aja ya. Nanti saya jelaskan bedanya. Jadi that is di situ kalau teman-teman pakai predikat is setelah conjunction that yang artinya yang, maka subjek harus hilang. Begitu juga kata kerja yang tidak butuh objek, seperti misalnya berlari, seperti misalnya berdiri, itu kan nggak butuh objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. They itu sebagai apa, Sir? Kalau they sudah pasti sebagai subjek, Miss. Karena they itu namanya subject pronoun. Jadi fungsinya dia conjunction di sini that, they di situ sebagai subjek, predikatnya adalah borrowed. Nah, yang nggak ada ini adalah objeknya. Yang hilang adalah objeknya. Karena borrow kan butuh objek. Nggak mungkin kita bilang ke teman kita, bro, saya meminjam. Nah, pasti teman kita tanya, meminjam apa? Kayak gitu. Jadi meminjam itu selalu butuh objek. Seperti itu. Nah, di situ kok nggak ada objeknya. Itu kalau kita kasih objek malah nggak enak didengar, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, they have written the book that they borrowed it yesterday. Itu nggak enak. Mereka telah mengembalikan buku yang mereka meminjam buku itu kemarin. Kan nggak enak. Seperti itu. Jadi salah satu harus hilang ya, entah subjek entah objek. Terus kalau predikatnya itu bukan borrow atau bukan kata kerja yang butuh objek, jadi kata kerja yang tidak butuh objek karena dia memang nggak boleh dikasih objek atau dia dari lahir nggak punya objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Nah, itu adalah conjunction that, teman-teman, keunikannya. Kemudian ada keunikan lagi untuk that yang artinya bahwa dan artinya yang. Keunikannya adalah conjunction that ini bisa dihapus. Oke, tapi ada syaratnya, teman-teman. Untuk menghapus conjunction that ini, syaratnya tempatnya that ini harus di tengah-tengah. Ya, nggak boleh di awal. Kalau that tempatnya di awal, nggak boleh itu dihapus. Tapi kalau that tempatnya di tengah-tengah, itu boleh dihapus. Dan setelahnya harus ada subjeknya. Kalau that itu misalkan yang artinya yang kan dia merangkap sekaligus jadi subjek. Dia langsung diikuti predikat. Itu nggak boleh dihapus karena dia juga merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Itu penting that-nya. Tapi kalau that itu dia berdiri bukan sekaligus menjadi subjek ya. Jadi setelah that itu ada subjeknya dan tempatnya di tengah kalimat, itu that-nya boleh dihapus. Nah, contohnya saya punya dua kalimat nih. Yang atas berbunyi, that earth is flat is believed by some people. Itu that-nya nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena that-nya tempatnya di awal. Oke. Nah, kalau yang di bawah, they have written the book
that they borrowed yesterday. Itu that-nya boleh kita hapus, teman-teman. Alasannya karena that-nya tempatnya di tengah, bukan di awal kalimat. Kemudian setelahnya itu ada subjek they. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa bilang they have written the book that they borrowed yesterday atau they have written the book they borrowed yesterday. Nah, kalau di soal caranya kita bisa tahu ada conjunction yang hilang gimana. Nah, kalau teman-teman menemukan ada dua predikat, ya, dan itu sebelumnya nggak ada titik, maksudnya di tengah-tengahnya itu nggak ada titik-titik, pasti di tengah-tengahnya itu ada dua kata benda. Oke, jadi kalau nggak dua kata benda ya ada kata kerja yang butuh objek lah seperti itu. Ya, misalnya ada book, the book di sini sama kata they. Itu kan benda sama pronoun sebenarnya nggak boleh ketemu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya ada conjunction yang dihapus atau dihilangkan, yaitu conjunction that itu. Sama kayak misalkan I believe that earth is flat. Itu that-nya boleh kita hapus. Kita cuma bilang I believe the earth is flat. The earth is flat. Seperti itu. Oke, lanjut ke conjunction yang dipakai setiap anak kalimat ini. Tadi keunikan conjunction that ya, teman-teman. Karena saya pernah menemukan di soal structure yang asli dari ITS, itu cuma satu soal selama ini sih. That-nya itu dihapus. Jadi kadang kalau teman-teman udah menghitung conjunction subjek predikat, kok ada dua subjek dua predikat, tapi kok conjunctionnya nggak ada di pilihan, nggak ada di soal, nggak ada, itu sebenarnya dihapus, dihilangkan, teman-teman. Yaitu conjunction that ini. Oke, sekarang kita ke conjunction apa aja yang dipakai setiap anak kalimat. Yang pertama, conjunction yang dipakai oleh noun clause itu ada that artinya bahwa, if atau whether artinya apakah. Hati-hati, if di sini artinya apakah ya, teman-teman, atau entah. Seperti itu. Dan conjunction yang dipakai di noun clause juga bisa berupa 5W1H atau kata tanya. Semua kata tanya itu bisa menjadi conjunction noun clause. Ya, misalnya apa atau apa yang gitu. Apa yang kamu makan membuatku iri misalnya. Atau apa yang kamu sembunyikan membuat kita semua penasaran. Nah, itu conjunction apa. Misalnya siapa juga bisa, teman-teman, jadi noun clause. Siapa yang menyembunyikan sepedaku masih menjadi misteri. Nah, itu kan juga conjunction siapa. Jadi semua conjunction itu, semua kata tanya 5W1H dan teman-temannya itu bisa jadi conjunctionnya noun clause. Nah, beberapa conjunction juga itu juga nggak boleh lengkap ya subjek objeknya. Contohnya what sama whatever itu nggak boleh lengkap, teman-teman, setelahnya. Jadi entah subjek objek salah satu harus hilang. Sama kayak that yang artinya yang ya. Padahal what sama whatever itu dipakainya di noun clause. Kemudian whose yang diikuti kata benda juga sama. Itu subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap. Jadi salah satu harus dihapus. Seperti. Jadi kalau teman-teman menemukan ada whose noun diikuti subjek objek lengkap, jangan dipilih ya, teman-teman. Kecuali kalau predikatnya butuh dua objek. Itu ada di folder hari ketiga. Teman-teman bisa download di Drive, file dokumen. Itu saya sudah tuliskan beberapa kata kerja yang pernah saya temui di TOEFL ya. Dan kata kerja itu boleh punya objek walaupun pasif. Itu karena ketika dia aktif, objeknya ada dua, teman-teman. Seperti itu. Nah, biasanya kalau dihilangkan nanti yang salah satunya aja. Nah, kemudian conjunction yang dipakai di adjective clause sekarang. Yaitu yang pertama ada who artinya yang, which artinya yang, sama that yang artinya yang juga. Nah, ketiganya ini subjek atau objek setelahnya nggak boleh lengkap, teman-teman. Ya, jadi salah satu harus dihapus, entah subjek entah objeknya. Nah, bedanya apa who, which sama that ini kok artinya sama? Nah, who ini untuk menjelaskan benda manusia. Jadi sebelumnya kata benda yang dijelaskan sebelumnya itu manusia. Kalau which, benda sebelumnya itu adalah selain manusia. Contohnya burung, misalnya burung yang terbang tanpa membuat suara. Misalnya seperti burung hantu adalah burung yang terbang tanpa meninggalkan suara. Misalnya seperti itu. Nah, itu pakainya which karena burung itu bukan manusia. Tapi kalau misalnya guru yang mengajar kelas itu adalah Mr. P, itu the teacher who is teaching that class right now is Mr. P. Karena itu manusia, pakainya who ya, teman-teman. Nah, kalau that ini boleh untuk keduanya, jadi lebih bebas. Syaratnya adalah that yang artinya yang ini sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Karena that ini untuk menjelaskan informasi yang penting, teman-teman. Yang penting kayak gitu. Seperti, jadi nggak boleh dihapus. Oke, makanya nggak boleh dikasih koma sebelumnya. Tapi kalau who sama which sebelumnya boleh dikasih koma. Enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada whom, artinya yang.
Nah, cuman bedanya sama yang di atas 3 tadi ya, whom ini yang nggak boleh hilang adalah subjeknya. Jadi setelah whom ini harus ada subjek kemudian predikat. Nah, yang harus hilang itu adalah objeknya, ya teman-teman. Kemudian ada juga when artinya ketika, ada juga in which atau where artinya di mana. Kemudian yang terakhir ada whose yang diikuti kata benda, artinya adalah yang bla bla blanya atau yang bendanya. Misalkan kalau saya bilang whose house, yang rumahnya, whose son, yang anak laki-lakinya, whose house, yang rumahnya seperti itu. Oke, nah ini adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, sebenarnya conjunction secara murni, teman-teman, yang selama ini kita pelajari, itu fungsinya sebagai adverb clause. Jadi selain yang dipakai di noun clause, di adjective clause itu dipakainya adalah di adverb clause. Contohnya ada as, once, when, artinya ketika. Before, sebelum, after, setelah. Whereas artinya meskipun atau namun. Wherever artinya kemanapun atau dimanapun. The way, how, like, as artinya seperti. Although, though, even though artinya meskipun. Until artinya hingga. In case artinya seandainya nanti. The last time terakhir kali. Since artinya sejak. Since juga bisa artinya karena ya teman-teman. Kalau dia jadi conjunction adverbial clause. Hanya nanti beda makna aja. Kemudian ada us. Jadi sama kayak more than teman-teman. Itu bisa jadi conjunction jadi satu gitu. Artinya misalkan kalau as long as ya selama atau sejauh, sepanjang gitu. As far as sejauh seperti itu. Nah, kemudian ada because, now that, since artinya karena, if. Nah, ini if artinya seandainya atau jika. Kemudian ada unless artinya kecuali jika dan masih banyak lagi. Conjunction untuk adverb ini paling banyak, teman-teman, karena memang sebenarnya fungsi conjunction itu mirip kayak preposisi, hanya beda pemakaian aja. Kalau conjunction setelahnya SP atau subjek predikat, kalau preposisi nggak boleh setelahnya SP. Nah, di adverbial clause, teman-teman, itu ada beberapa conjunction yang dia bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Contohnya ada before, after. Itu boleh, before, after itu cuma diikuti kata benda setelahnya. Contohnya before school, misalnya. I will go to your house before school, misalnya. Nah, itu dia bukan conjunction, dia preposition. After juga sama. Ya. Kemudian ada lagi until, ada juga like, itu bisa jadi preposisi juga. Sama kayak since yang artinya sejak. Kalau since yang artinya karena dia hanya bisa jadi conjunction. Seperti itu. Nah, kalau kita nanti sudah tahu, jadi kita lihat titik-titiknya ya. Titik-titiknya itu tempatnya di mana? Apakah di objek, apakah di subjek, apakah di keterangan, ataukah di setelah kata benda. Nah, nanti kita akan tahu itu fungsinya sebagai noun clause, adjective clause atau adverb clause yang kita butuhkan. Nah, nanti kalau kita sudah tahu itu fungsinya noun clause atau adjective clause atau adverb clause, nanti kalau kita masukkan conjunction di situ, maka kita tinggal menganalisa jenis-jenisnya. Conjunction, oh conjunction yang alpha ini dipakai di adverb clause, yang bravo ini di adjective clause, yang Charlie ini noun clause misalnya seperti itu. Oke, nah dan ini nggak perlu dihafal, teman-teman silahkan difoto, nggak apa-apa. Oke, silahkan difoto dulu, nanti sambil latihan teman-teman boleh sambil melihat fotonya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman memfoto, kalau ada yang sambil ingin bertanya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemendekan. Jadi CSP atau anak kalimat, sebentar, sebenarnya banyak bingungnya Mister, langsung contoh soal aja. Oke, sebelum ke contoh soal ada satu lagi ya. Ada satu lagi materi yaitu mengenai abridgment atau pemendekan CSP. Jadi anak kalimat itu bisa kita pendekkan. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan conjunction tapi setelahnya nggak ada subjek predikatnya itu ada waktunya gitu. Itu sebenarnya dari CSP teman, tapi kita pendekkan. Atau kalau teman-teman menemukan ada conjunction di soal, tapi kalau ditarik sampai titik kok nggak ada subjek predikatnya. Nah, berarti itu sebenarnya sudah dipendekkan. Ya. Nah, untuk pemendekan anak kalimat itu kalau di kampus Inggris atau di grammar kita nyebutnya abridgment, ada juga yang nyebutnya reduction. Nama nggak penting ya, yang penting teman-teman paham cara memendekkan CSP. Nah, yang pertama cara memendekkan anak kalimat yang berupa noun clause. Jadi fungsinya subjek atau objek. Nah, nanti dependent clause yang fungsinya noun clause ini, cara memendekkannya, conjunction-nya nggak boleh hilang, teman-teman. Terus dia diikuti to verb 1. Jadi tinggal conjunction sama to verb 1. Oke, jadi contohnya saya pakai conjunction
5W1H atau kata tanya. Nah, itu diikuti subjek predikat dulu ya, ini masih lengkap dulu. Nanti kalau dipendekkan itu tinggal 5W1H-nya sama to verb 1. Jadi predikatnya tinggal to verb 1. Subjek hilang, predikat berubah jadi to verb 1. Nah, contoh kalimatnya, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kalau kita pendekkan jadinya I don't know what to do. Artinya sama, teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan, yang bawah itu setelahnya what, tidak ada subjek predikat. Nah, ini conjunction subjek predikatnya sudah dipendekkan, teman-teman. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Untuk memendekkan anak kalimat noun clause ini, subjeknya harus sama ya. Kalau subjeknya beda, contohnya I don't know what he should do, ini tidak bisa dipendekkan. Jadi harus lengkap seperti ini. Oke, jadi untuk menghindari pengulangan, biar nggak disebut-sebut terus I-nya, itu bisa dipendekkan. Jadinya I don't know what to do. Tapi kalau informasinya beda, subjeknya beda, itu nggak bisa kita pendekkan. Ya, sama, if atau whether itu juga bisa dipendekkan, teman-teman. Jadi misalnya ada if atau whether yang noun clause ya pastinya, setelahnya diikuti subjek predikat. Nah, itu nanti kalau dipendekkan jadinya whether to verb 1. If nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Oke, karena if tempatnya nggak boleh di depan. Sedangkan kalau whether itu tempatnya boleh di depan, boleh di tengah. Seperti itu. Jadi dia bisa dipendekkan. Jadi contohnya adalah, I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu entah atau apakah saya harus ikut atau tidak. Nah, itu kalau dipendekkan, I don't know whether to go or not. Seperti itu. Oke, kemudian kalau subjeknya beda sama, nggak bisa dipendekkan, teman-teman. I don't know whether he should go or not, itu nggak bisa dipendekkan. Ya. Kemudian adjective clause. Nah, adjective clause ini yang bisa dipendekkan itu ketika which, who, that. Jadi which, who, that ya, teman-teman. Sebentar saya tulis dulu. Yang artinya yang tadi. Which, kemudian who, kemudian that yang artinya yang. Yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Jadi which, who, that ini CS. Fungsinya sebagai C merangkap sebagai S. Nah, pasti setelahnya nanti ada predikat. Oke. Nah, nanti cara memendekkannya kita lihat predikat ini aktif atau pasif. Kalau predikatnya itu setelah which, who, that itu aktif, maka conjunction, kalau di adjective clause conjunction harus hilang, teman-teman. Kalau dipendekkan, nggak boleh ada. Ya, jadi nanti tinggal predikat yang kita rubah jadi verb ing. Jadi tinggal verb ing aja, present participle. Oke. Nah, contoh kalimatnya, I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenali pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin. Nah, itu ada yang telah meminjam. Itu bisa kita pendekkan jadinya I don't know the man using your bike without permission. Artinya sama, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di situ pakai verb ing. Ya, jadi present participle atau artinya yang me itu sama kayak who has you, ya, itu juga artinya yang me. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif, Sir? Kalau predikatnya pasif, teman-teman, sama, conjunction harus hilang kalau adjective clause dipendekkan ya. Predikatnya nanti tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi contohnya, I don't know the man who has hit by a UFO last night. Saya tidak mengenali pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nanti kalau dipendekkan, who-nya hilang. Tinggal verb 3-nya aja jadinya hit. Jadinya, I don't know the man hit by a UFO last night. Oke, kalau diartikan sama, saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya nggak aktif, nggak pasif, Sir? Predikatnya berupa linking verb, misalnya to be. Nah, kalau predikatnya nggak punya arti ya, teman-teman, misalnya to be. Nah, itu maka harus hilang semuanya. Jadi conjunction hilang, to be-nya juga hilang. Tinggal informasi yang setelahnya to be itu. Oke, contohnya, Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, ini kalau dipendekkan jadinya, Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Artinya sama, bedanya yang di bawah itu bentuknya apositif. Ya, dia diapit oleh 2 koma. Ini informasi yang boleh kita hapus itu, teman-teman. Oke, namanya apositif ya, atau informasi tambahan. Jadi sebenarnya apositif itu adalah informasi yang disusun dari CSP, yang mana P-nya itu atau predikatnya itu berupa to be atau kata kerja yang nggak punya arti. Hanya buat syarat aja seperti itu. Oke, dan apositif itu kalau sudah adjective clause itu kalau sudah dirubah jadi apositif, sudah dipendekkan seperti ini boleh pindah di depannya subjek nggak apa-apa, teman-teman.
Syaratnya tetap harus dikasih koma ya. Cuma nanti komanya tinggal satu aja. Jadi nanti tinggal one of the scientists at the lab, koma, Albert has a beautiful daughter. Seperti itu. Jadi apositif itu boleh di setelah benda yang dijelaskan, boleh juga di sebelum kalau bendanya itu di subjek. Seperti itu. Oke, yang terakhir pemedekan dari adverb clause. Nah, kalau adverb clause ini mirip kayak noun clause, teman-teman. Conjunction nggak boleh hilang. Ya, sama kayak noun clause tadi kan conjunction nggak boleh hilang. Bedanya kalau noun clause tadi setelah conjunction kalau dipendekkan diikuti to verb 1. Tapi kalau adverb clause ini bukan diikuti to verb 1, teman-teman. Tapi diikutinya beda-beda tergantung predikat setelah conjunction subject, ya. Jadi misalnya ada conjunction subject predikat, predikatnya itu berupa aktif, kata kerja aktif. Nah, maka nanti tinggal conjunction verb ing. Contohnya, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi ya karena saya mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, itu bisa kita pendekkan jadinya while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah mengerjakan atau ketika mengerjakan PR biologiku tadi, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Artinya sama ya. Cuman beda setelahnya while itu kalau teman-teman lihat tidak ada subjek predikat. Nah, itu sebenarnya sudah dipendekkan, teman-teman. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif, Sir? Nah, misalkan kalau predikatnya pasif, nanti tinggal conjunction verb 3, teman-teman. Contohnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise of, misalnya ya, I heard a strange noise. Kalau diartikan, ketika aku dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Nah, karena subjeknya sama-sama aku, maka bisa kita pendekkan jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Jadi artinya sama ya, cuman beda struktur aja. Kemudian bagaimana kalau predikatnya bukan aktif, bukan pasif, dia berupa to be. Nah, kalau predikatnya berupa to be atau linking verb, itu dilihat kata setelahnya dulu. Kalau setelahnya itu kata benda, maka nanti linking verbnya dirubah jadi being, teman-teman. Ya, jadi conjunction being noun. Contohnya, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, karena subjeknya sama-sama I, maka bisa kita pendekkan jadinya when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Nah, kalau setelahnya linking verb bukan kata benda gimana, Sir? Selain kata benda. Nah, kalau setelahnya linking verb ini bukan kata benda, teman-teman, misalnya adjektif ya, misalnya aja. Adverb juga boleh sih sebenarnya. Nah, itu nanti linking verbnya juga hilang. Jadi nggak perlu being, teman-teman. Tinggal conjunction sama kata setelahnya linking verb yang sudah dihilangkan. Oke? Jadi tinggal conjunction adjective. Seperti itu. Nah, contohnya, when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Kalau diartikan, ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk mengantarnya ke rumah sakit. Nah, subjeknya sama-sama Rita. Yang ada conjunctionnya bisa kita pendekkan. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Sama artinya, seperti itu. Nah, untuk contoh soal, sekarang kita ke contoh soal ya, teman-teman. Sebenarnya caranya sama, teman-teman cek dulu secara sentencing, oke? Pertama cari predikat, di situ ada believe, subjeknya adalah some ecologists, kemudian ada predikat lagi yaitu will be lost, subjeknya adalah more than 50% of existing species, ini subjeknya, berarti di titik-titik kita butuh conjunction, right? Sayangnya kalau kita pilih di pilihan ABCD, antara alpha atau bravo itu yang conjunction. Kalau yang Charlie udah pasti salah karena ada predikat lagi. Kita hanya butuh conjunction saja. Nggak perlu predikat lagi. Karena nanti predikatnya jadi ada 3, pemborosan. Delta pun juga sama. Walaupun ada conjunction, tapi ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Ya, jadi antara alpha atau bravo. Nah, sebenarnya teman-teman bisa dengan cara mengartikan itu nggak apa-apa. Oke, misalnya yang alpha artinya karena, yang bawah that itu bisa yang, bisa artinya bahwa. Tapi itu nggak mungkin artinya yang ya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata bendanya. That yang artinya yang itu sebelumnya harus ada kata bendanya, teman-teman. Sedangkan sebelum titik itu kata kerja, believe, ya. Nah, kalau diartikan,
Bisa, tapi kalau dengan cara yang kita hari ini pelajari, kita kenali dulu conjunction because itu dipakainya untuk apa, that itu dipakainya untuk apa. Because itu conjunction yang dipakai untuk adverb clause. Lebih tepatnya adverb of cause and effect tadi. Sedangkan that itu tergantung artinya. That yang artinya yang itu adjective clause, tapi tadi udah kita bahas ya, itu nggak mungkin karena sebelumnya nggak ada kata bendanya. Itu adjective clause. Kalau that yang artinya bahwa, itu fungsinya nanti jadi noun clause, teman-teman. Nah, itu masih bisa di situ. Nah, cuman cara kok hilang? Bahwa. Kalau nanti jadi bahwa, itu artinya dia jadi noun. Nah, tempatnya setelah predikat, jadi CSP-nya ini nanti jadi objek, teman-teman. Nah, untuk mengetahui kita butuh objek atau tidak, kita lihat kata kerjanya. Predikat sebelumnya yang nggak ada konjungsinya itu kita lihat. Nah, believe itu artinya mempercayai. Dia termasuk salah satu jenis kata kerja yang selalu butuh objek. Atau kalau teman-teman cek di kamus itu namanya transitif. Ya, jadi saya ulang lagi, kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang selalu butuh objek. Nah, berarti di setelahnya itu harus kita isi objek, teman-teman. Jadi setelahnya yang bisa ngisi itu adalah noun clause. Jadi jawabannya bravo ya. Nah, kalau yang alpha itu adverb clause, nanti kita kehilangan objek miliknya believe. Oke, dan diartikan pun nanti nggak enak, teman-teman. Misal ya, kalau yang alpha kita masukkan ke titik-titik, terus kita artikan, beberapa ahli ekologi percaya karena lebih dari 50% spesies yang ada saat ini akan hilang atau akan lenyap di 100 tahun berikutnya. Nah, kalau kita pakai that yang artinya bahwa, nanti kalau dibaca, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan musnah atau akan lenyap di 100 tahun ke depan atau 100 tahun berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang bravo, bukan yang alfa. Ya. Nah, itu contoh pertama, teman-teman. Sekarang kita ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada stance. Hati-hati play di situ itu kata benda, jelas ya, karena sebelumnya ada a. Itu playnya kata benda, bukan kata kerja. Subjeknya a karakter, sorry. Nah, sebentar, kalau kita tarik ke belakang lagi, nah di bawah setelah koma itu ada subjek lagi, yaitu the character. Predikatnya adalah is delivering. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, jelas ya. Alpha salah karena itu preposisi. Yang bravo udah pasti salah, teman-teman. Yang pernah saya bilang ke teman-teman, kalau ada titik-titik di paling depan kalimat atau di paling depan soal maksud saya. Kemudian di pilihan ganda itu yang ada yang diawali oleh predikat, fix jangan dipilih, udah pasti salah. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang pernah berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Seperti itu. Oke, jadi Charlie nggak bisa. Nah, kok Charlie yang bravo nggak bisa antara Charlie sama Delta. Bedanya adalah yang Charlie which itu conjunction yang dipakai oleh adjective clause, teman-teman. Oke. Nah, kalau when itu conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh adjective clause atau noun clause, teman-teman harus ingat karakteristik dari adjective clause sama noun clause, adverb clause ya atau keterangan. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, conjunction yang atau which with that yang artinya yang, itu dia nggak boleh berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, jelas ya berarti sebelumnya nggak ada kata bendanya. Artinya kita nggak bisa memasukkan adjective clause. Jadi jawabannya yang delta. Ya, jadi kita di situ memasukkan adverb clause cuman di depan dikasih koma itu. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan ketika seorang karakter di sebuah pertunjukan drama berdiri sendirian di atas panggung dan menyatakan pikiran-pikirannya dengan kencang atau dengan keras, karakter tersebut sedang menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada was named. Subjeknya adalah Pikes Peak, ya. Kemudian kalau ditarik setelah koma, nah itu describe itu verb 2, teman-teman. Nah, kok saya bisa tahu itu verb 2 bukan verb 3? Karena setelahnya punya objek. Nah, ini aktif berarti, bukan pasif, ya. Berarti ini verb 2. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek dan conjunction dan subjek maksud saya. CS, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, conjunction
Conjunction yang dipakai itu adalah who. Masih ingat which who that tadi, teman-teman? Which who that itu salah satu harus hilang, ya. Entah subjeknya, entah objeknya. Karena setelah describe itu sudah ada objek yaitu it, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Maksudnya itu subjeknya merangkap sekaligus jadi conjunction. Jadi yang delta nggak bisa, teman-teman. Apalagi yang delta itu ada predikat lagi. Kalau teman-teman lihat is di situ. Nanti predikatnya ada 3 jadinya. Nah, tapi kalau kita lihat memang kalau dilihat di pilihan ABCD ya, teman-teman, yang Charlie itu ada predikat lagi. Alpha juga ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Ya sudah, gampang aja jawabannya adalah yang Bravo. Ya, jadi nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah itu kalau diartikan, Pikes Peak dinamai atas atau dinamai dari gitu ya, Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang memperkenalkannya atau yang mengenalkannya ke publik, maksudnya gitu, yang menemukannya. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nah kalau yang Delta itu karena ada predikat lagi, jadi nggak bisa karena di soal sudah ada describe seperti itu. Apalagi who-nya di depan di belakang sendiri nggak bisa seperti itu. Gimana, dapat teman-teman? Sebelum mungkin kita ke latihan soal buat teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Baik, sebelum kita ke latihan soal, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, untuk latihan soal dependent clause ini, saya pakai soal yang dari ITS, teman-teman. Oke, kemudian soal jenis dependent clause ini paling banyak keluar di soal structure TOEFL. Ya, jadi dari 175 soal structure yang saya kumpulkan, ini muncul sekitar ada 74 atau 73, saya lupa. Sekitar 70-an lah, seperti itu. Jadi hampir setengahnya gitu. Intinya banyak gitu. Oke. Makanya saya siapkan buat teman-teman latihan soal yang lumayan banyak nanti di Google Drive. Intinya kalau teman-teman ada waktu luang dikerjakan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Ada juga alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, pencarian kita pertama adalah predikat dulu. Nah, itu ada predikat yaitu causes, artinya menyebabkan. Subjeknya itu ada kata benda di depan yaitu drinking water, artinya air minum. Oke, kemudian, nah sudah nggak ada conjunction di soal, nggak ada juga predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja contain, teman-teman. Oke, nah berarti kalau di sini kita masukkan contain yang predikat, maka di setelahnya harus kita masukkan CSP. Ya. Nah, di ABCD itu yang ada CSP cuma delta, teman-teman. Itu ada conjunction that, subjeknya juga that, predikatnya adalah is contained. Tapi teman-teman harus hati-hati, ini jebakan yang delta ini. Kenapa saya bilang jebakan? Walaupun secara structure dia benar, CSP, kita kan butuhnya CSP. Tapi kalau kita lihat predikatnya itu ada to be verb 3. To be verb 3 itu pasif, teman-teman. Dan karakteristik kata kerja pasif atau kata kerja kalau sudah dipasifkan dalam bahasa Inggris, itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik di soal, itu ada kata benda excessive amounts of fluorides. Itu objek, ada kata benda fluorides. Ini penanda jumlahnya. Nah, ini adalah kata bendanya, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi what is that? Kita nggak bisa masukkan yang delta karena nanti kalau diartikan juga nggak bisa kayak gitu. Jadi jawabannya bukan CSP ya. Jadi kita cari. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang di situ ya, contain di situ, yang mengandung di situ. Di sini kan kita mau bilang yang mengandung karena dia punya objek ya. Itu harusnya adalah which contains
Atau that contains juga nggak apa-apa karena di situ nggak ada koma sebelumnya. Nah, which contains tapi nggak ada di pilihan ganda. Ya, maka kita pendekkan. Nah, adjective clause tadi kalau memendekkan, kalau predikatnya aktif, maka kita rubah jadi verb ing aja, conjunction hilang. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Right? Nah, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stained or mottled effect. Nah, kalau diartikan air minum yang mengandung jumlah berlebihan atau jumlah fluoride yang berlebihan menyebabkan enamel gigi menjadi lapuk dan chip off itu pecah sedikit ujungnya gitu. Meninggalkan sebuah dampak atau sebuah efek noda atau bercak seperti itu. Kalau yang Bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat setelahnya, dan in which itu dipakai untuk, in which itu artinya sama dengan where ya teman-teman. Dia harus lengkap subjek predikat setelahnya. Oke, dan kalau dia mau dia nggak bisa dipendekkan. Yang bisa dipendekkan cuma which, who, that yang artinya yang tadi untuk adjective clause. Oke, kalau yang Charlie itu predikat lagi tapi nggak ada conjunction, jelas salah ya. Nah, kalau yang Delta itu yang saya jelaskan tadi, walaupun secara CSP dia sudah benar teman-teman, tapi secara makna itu kan ada predikat pasif. Pasif nggak boleh punya objek, sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Nanti nggak bisa diartikan ini, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat is ya, teman-teman. Subjeknya adalah a computer. Kemudian, nah sudah nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi semuanya. Yang alpha ada processes, yang bravo ada processes, Charlie juga ada processes, delta juga ada processes. Nah, ada predikat semua. Kita nggak bisa memasukkan predikat tanpa conjunction. Oke, kecuali kalau dipendekkan tapi nanti nggak jadi predikat, itu nanti dirubah. Kalau aktif verb ing, kalau pasif verb 3. Ya. Alpha udah pasti salah. Nah, kalau yang bravo, that itu conjunction, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman, karena setelahnya nggak ada subjeknya. Berarti ini artinya yang. Oke, nah untuk mengetahui apakah that itu artinya yang atau bahwa yang kita perlukan di teks, kita lihat kata sebelum titik-titik. Ada kata benda nggak? Ternyata sebelum titik-titik ada kata benda machine. Artinya juga mesin, teman-teman. Nah, itu kata benda ya. Berarti that ini nggak apa-apa. That yang artinya yang ini boleh. Malah justru yang Charlie lah yang nggak boleh, teman-teman. Ya, karena that di sini setelahnya ada subjek, ada juga objek. Nah, itu that-nya artinya bahwa. Ini noun clause. Kalau ada noun, nggak boleh ketemu sama noun clause. Nanti double. Entah objek, entah subjek, nanti double itu. Oke. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, ada that, dia conjunction sekaligus jadi subjek, ada proses. Nah, dia double objek ya, teman-teman. Ada it di situ. Padahal setelah titik-titik sudah ada information. Oke, jadi nanti double objek dari kata proses. Jadi ya sudah jawabannya yang bravo. Alright, nice. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Nah, itu that processes bisa kita pendekkan, teman-teman. Cara memendekkannya karena ini aktif, maka tinggal kita rubah jadi verb ing, jadinya processing. Jadi kita juga bisa bilang, a computer is a fast electronic machine processing information according to a stored a sequence called the program. Jadi sebuah komputer merupakan sejenis mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan sebuah urutan tersimpan yang disebut dengan sebuah program. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman sedapatnya dulu dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata classify. Subjeknya adalah scientists. Nah, sebelumnya kata scientist itu ada conjunction, teman-teman. Jadi one way itu sama kayak the way, sama kayak how. Alright, ini adalah conjunction. Oke. Nah, ada CSP, subjeknya adalah is di situ, teman-teman. Nah, one way itu kebetulan dia adalah conjunction punyanya noun clause. Jadi ini dari kata one way sampai organism itu fungsinya adalah sebagai noun, sebagai subjeknya kata is ini. Jadi kalimatnya sudah lengkap ya. CSP jadi S terus P-nya apa nah? Kita ada SP cuman S-nya berupa CSP. Seperti itu. Noun clause itu ya. Atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Nah, kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi, obtain, 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 obtain. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi berarti kita butuh conjunction sama subjek di sini. Karena sebelumnya ada preposition of, maka setelahnya nanti fungsinya sebagai noun clause, teman-teman. Oke, kelihatan ya conjunction yang dipakai di noun clause itu nggak bisa which, teman-teman. Kenapa? Karena which itu dipakainya bukan di noun clause, ya. Dipakainya adalah di adjective clause. Sedangkan sebelumnya titik-titik itu adalah of, ya. Berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, jadi itu sebentar. Jadi itu kalau yang alpha nggak bisa karena subjek predikat tanpa conjunction. Nah yang bravo yang saya sebutkan tadi ini adjective clause. Nggak bisa karena sebelumnya nggak ada noun. Apalagi setelahnya which itu subjek sama objeknya lengkap. Nggak bisa kita pakai conjunction which. Kalau yang Charlie how itu conjunction, subjeknya they, predikatnya obtain. Dia menjadi satu kesatuan sebagai object of preposition. Ya, objek dari preposisi on the basis of. Seperti itu. Yang delta nggak bisa jelas ya karena kita nanti butuh satu conjunction lagi. Oke. Nah, nanti kalau dibaca one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan bagaimana para peneliti itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah berdasar pada bagaimana mereka itu mendapatkan nutrisi-nutrisi penting mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alpha. Semuanya menjawab alpha. Oke deh, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is commonly used. Predikatnya is used, itu di tengah-tengahnya disempilin adverb atau keterangan, nggak apa-apa ya. Materi kita hari ke-7. Kemudian subjeknya adalah the name squirrel. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Predikatnya adalah live. Kemudian, nah setelah titik-titik itu ada subjek lagi yaitu it. Predikatnya adalah is di situ ya. Nah berarti kalimat kurang conjunction di situ. Sebelumnya it itu kita butuh conjunction. Nah sayangnya alpha, bravo, Charlie itu semuanya conjunction. Yang nggak bisa yang delta, teman-teman. Inspire of itu kelas katanya preposisi ya. Nggak mungkin di situ kita masukkan preposisi karena setelahnya ada subjek predikat. Itu butuhnya conjunction. Nah kita harus pahami ini di sini. Bisa diartikan sih sebenarnya. Kalau yang alpha, whether itu artinya apakah, dia dipakai di noun clause, teman-teman. That itu tergantung artinya. That yang artinya yang itu dipakai sebagai adjective clause. That yang artinya bahwa itu nanti jadi noun clause juga. Cuma beda arti dengan whether ya. Kalau although itu dipakai untuk adverb clause. Jadi kelas kata yang paling nggak penting di kalimat. Ada boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ada berapapun juga nggak apa-apa asalkan nggak jadi jenis yang sama. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang noun, adjective, atau adverb, maka kita lihat di titik-titik itu letaknya di mana.
Kalau kita lihat itu titik-titiknya ya, itu kalimatnya udah lengkap teman-teman. Setelah conjunction that ada predikat live. Live itu nggak butuh objek. Ya, live itu artinya adalah hidup gitu, hidup atau tinggal gitu ya. Tinggal itu nggak butuh objek kayak gitu. Nah berarti setelahnya ini nggak boleh kita isi dengan noun clause. Ya nanti double nounnya. Setelahnya increase itu masa dikasih noun clause lagi fungsinya nggak jelas sebagai apa. Artinya alpha nggak bisa teman-teman. Oke sebentar, saya pakai yang aja. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, that yang artinya yang itu nanti adjective clause, cuman ada aturannya. That yang artinya yang, subjek atau objek salah satu harus dihapus, nggak boleh lengkap. Sedangkan dia predikatnya pakai is. Is itu kata kerja yang tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah berarti ini bukan artinya yang teman-teman, tapi artinya bahwa. Yang saya sebutkan tadi sama kayak yang alpha ya, kita nggak butuh noun clause di situ, kita nggak butuh kata benda di situ. Berarti bravo nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang Charlie itu keterangan. Keterangan di kalimat ada nggak apa-apa. Nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, kapan kita memasukkan keterangan? Ketika unsur kalimat yang lain sudah lengkap. Kalau sudah ada S, sudah ada P, kemudian O-nya itu sudah ada kalau P-nya butuh objek ya. Nah, kalau P-nya nggak butuh objek ya jangan dikasih objek. Berarti langsung dimasukkan adverb kalau di situ kita mau masukkan adverb. Oke, nanti kalau dibaca, the name squirrel, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground dwelling types. Jadi nama tupai gitu ya, itu sebenarnya secara umum digunakan untuk bentuk-bentuk keluarga family Sciuridae yang tinggal di pohon. Meskipun nama itu atau istilah tupai itu sebenarnya juga secara setara itu juga akurat bagi yang tinggalnya di tanah. Seperti itu. It's alright. Kita coba lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, thumbs up. Silahkan yang sudah nemu jawaban. Silahkan dikirim di chat sedapatnya teman-teman. Jangan takut salah, silahkan. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian, nah sudah nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi ya teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke, sentencing nggak ada masalah. Nah masalahnya di phrasing kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada preposisi of, artinya setelahnya harus diisi dengan noun. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada predikatnya. Kalau bukan predikat ya ada conjunction. Tapi kalau yang delta udah pasti salah teman-teman. Setelah conjunction where setelahnya nggak ada subjek predikat. Adanya cuma subjek sih, cuman nggak ada predikat. Nggak bisa ya. Jadi antara alpha, bravo, charlie kita cek. Yang alpha ada conjunction subject what. Predikatnya is. Kemudian yang bravo. Nah yang bravo ini nggak bisa teman-teman. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, kita butuh conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction. Di bravo juga nggak ada conjunction. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie sama kayak yang Bravo itu nggak ada conjunction-nya. Nggak bisa. Kalau ada dua subjek dua predikat nanti kita butuh conjunction teman-teman. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan, Bering Land Bridge merupakan sebuah area lahan apa ya? Area daratan luas pada zaman es gitu ya, yang menghubungkan Siberia dan Alaska di tempat dari yang sekarang ini adalah Selat Bering. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Alpha, Charlie. Alright, antara Alpha atau Charlie kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada has. Subjeknya adalah the wood. Kemudian ada, nah ini hati-hati teman-teman. When di sini bukan conjunction ya. Karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Nah itu sebenarnya dari kepanjangan when. Nah karena subjeknya satu, kita pakainya it. When it is finished. Nah, terus dipendekkan atau di-abridge jadinya when finished saja. Seperti itu karena pasif ya. To be verb 3 itu pasif, nanti tinggal verb 3 when diikuti verb 3 aja. Nah, itu jangan dianggap kalau ada seperti itu nggak usah dianggap conjunction, teman-teman, atau abaikan aja ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada conjunction, kalau nggak gitu ada predikat. Berarti kita carikan CSP. Oke, yang alpha itu ada CS which, predikatnya adalah is, kemungkinan alpha bisa. Yang bravo ada conjunction which, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is. Nah, kalau predikatnya pakai is, kita mau pakai which, itu jangan dikasih subjek lagi, teman-teman. Yang saya bilang tadi, kalau teman-teman pakai which, predikatnya is, ingat logat Jaksel ya, which is itu benar itu, secara grammar nggak salah teman-teman. Tapi kalau which it is, teman-teman nggak akan pernah menemukan. Kecuali kalau predikatnya bukan is ya, which it itu ada tapi predikatnya bukan is. Tapi kalau which it is, itu saya belum pernah dengar kayak gitu. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, yang mana dia adalah conjunctionnya adjective clause ya. Setelahnya nggak ada subjek predikat, nggak bisa. Kalau yang delta itu malah conjunctionnya double, ada that sama which, nggak bisa teman-teman. Apalagi nggak ada subjek predikat, setelahnya malah nabrak koma itu. Ya sudah, berarti jawabannya adalah cuman yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Jadi kayu dari pohon black cherry yang merupakan asli atau endemik dari Amerika Utara, memiliki lapisan kayu warm di sini maksudnya apa ya? Polos gitu ya, kayu polos, dan warnanya itu adalah coklat kemerahan ketika setelah diproses, ketika selesai diproses. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa. Berarti terjebak semua ya di sini teman-teman. Karena jawabannya bukan alfa teman-teman. Oke, mari kita cek bersama deh. Seperti biasa cari predikat, di situ ada kata launched. Artinya memulai atau meluncurkan gitu ya. Subjeknya adalah the first canal. Nah kemudian nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi di soal ya. Berarti kalimat sudah lengkap di soal. Nah titik-titik berada di antara dua koma, itu tempatnya apositif. Apositif itu bisa berupa CSP panjang, itu adjective clause ya. Juga bisa dipendekkan. Nah kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu which teman-teman. Nah tapi setelahnya itu bukan predikat. Build di sini dia verb 3 bukan verb 2 teman-teman. Ini materi hari ketiga ya. Nah, untuk menentukan nih, Sir, gimana sih cara menentukan verb 2 sama verb 3? Teman-teman harus mengartikan verb satunya dulu atau kata dasarnya. Build itu dari kata build pakai D, teman-teman. Itu kata kerja artinya membangun atau mendirikan. Nah, mendirikan atau membangun itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalau saya misalnya bilang ke teman-teman, hari ini kita akan mendirikan atau membangun. Nah, pasti kalimat saya belum selesai, berarti itu butuh objek. Ya, membangun apa, Sir? Misalnya gitu. Berarti membangun itu butuh objek. Nah, kita lihat di situ ada objeknya nggak? Setelah titik-titik itu langsung keterangan, teman-teman.
On the Connecticut River itu keterangan tempat. Yang mana bukan objek, jelas ya, keterangan nggak bisa jadi objek. Berarti ini artinya bukan membangun, bukan verb 2 ya, tapi dia verb 3 artinya yang dibangun. Nah, verb 3 nggak bisa jadi predikat. Nggak bisa kita masukkan conjunction tanpa predikat. Untuk adjective clause ya, berarti alpha nggak bisa teman-teman. Nah, sebenarnya yang Bravo juga nggak bisa tiba-tiba ada and sama verb 3. Padahal sebelum koma nggak ada verb 3 sama sekali. Nggak bisa, harus sama ya yang dihubungkan sama fanboys. Apalagi yang Charlie. Charlie itu ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction sama sekali. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu adalah pemendekan dari which was built. Jadi itu sebenarnya ada kata which was built. Nah, ini pasif. Predikatnya pasif. Tadi kalau which who that yang artinya yang, adjective clause ya. Cara memendekannya nanti kalau predikatnya pasif, conjunction hilang, tinggalkan verb 3 di predikat. Jadi tinggal verb 3-nya aja di situ built. Oke, jadi itu sebenarnya the first canal in the United States which was built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Nah, itu kalau dipendekkan jadinya the first canal in the United States built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Kalau diartikan terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di Sungai Connecticut, di atas Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali sebuah era dari pembangunan terusan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi sedikit ya mengenai dependent clause atau anak kalimat dan conjunction apa aja yang dipakai, kemudian pemendekannya. Nah, dan untuk contoh-contoh soalnya tadi variasinya juga sudah saya masukkan, insya Allah sudah tercover semuanya ya. Nanti tinggal teman-teman hajar latihan seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa ini sulit, it's alright. Karena di kampung Inggris, materi anak kalimat ini dibahas 1 bulan full. Di bulan ketiga bisa dibilang level intermediate gitu. Jadi level 2 atau level 3 kalau di grammar. Nah, sedangkan kita hanya pelajari 1 hari atau 1 pertemuan. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu. Tapi yang saya pernah bilang, teori itu nggak terlalu penting teman-teman. Karena teman-teman akan mendapatkan teori itu dari hajar latihan. Seperti itu. Atau memahami teori itu dari hajar latihan, tanya, seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari praktek latihan tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya teman-teman, berarti aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan atau butuh penjelasan apapun, boleh japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Saya ngerjain contoh soalnya dulu Mister nanti di japri ya. Betul. Nanti saya mohon ke teman-teman kalau ada pertanyaan jangan malu-malu tanya. Sebenarnya nggak harus ke saya sih. Kalau teman-teman merasa penjelasan saya nggak bagus, itu nanti bisa ke sumber yang lain yang menurut teman-teman bisa menjelaskan. Tapi kalau teman-teman merasa sama Mister P enak, nah tanya ke saya. Dan nanti kalau misalkan penjelasan saya kurang memuaskan, teman-teman tanya terus ya. Maksudnya sampai teman-teman paham baru ditulis. Kalau belum paham jangan ditulis. Seperti itu. Oke deh, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone.